enggak. Kita can di on kan ya. Yap. Ya, kita sebagai orang tua tidak dipusingkan lagi dengan urusan administrasi, urusan keuangan, pembayaran segala macam. Jadi kalau di Inggris itu beres reception anak itu sudah bisa kita sudah bisa memahami, mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak kita ya. Anak kita sudah terbiasa bilang terima kasih ya. Terus dia terbiasa say sorry ya kalau dia berbuat kesalahan, dan juga mereka terbiasa untuk mengucapkan please kalau ada permohonan. Dan selain itu juga budaya antri itu sudah menjadi habit, tidak hanya di sekolah, di rumah ataupun di luar. Mereka terbiasa antri. Seperti halnya bermain pun juga, mereka kalau ada temannya yang sedang bermain, misalnya main prosotan kayak gitu, mereka pasti akan menunggu dulu, tidak berebutan untuk menggunakan alat permainan tersebut. Setelah selesai semuanya baru mereka melanjutkan. Oke, jadi kesimpulannya ya, pendidikan usia dini di Inggris dengan di Indonesia itu berbeda ya. Banyak perbedaan. Pembelajaran usia dini di kita itu lebih ke penekanannya itu ke aspek kognitif ya, ke kecerdasan intelektual. Kita sudah tertinggal jauh kalau lihat dari aspek emosional, aspek mental kita. Anak-anak kita itu sudah tertinggal jauh. Saya pikir, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar di golden age ini, di usia anak dini ini, betul-betul kita mempersiapkan anak kita untuk melangkah ke jenjang berikutnya, baik oleh pemerintah, oleh sekolah, dan juga masyarakat. Pertama adalah pemerintah dulu ya. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah di pendidikan usia dini ini, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara, dan pemerintah wajib untuk mendanai kebutuhannya, dan juga pemerintah wajib terlibatnya. Pemerintah wajib terlibat, bukan hanya sebatas formalistik ada di pendidikan di tiap kabupaten atau juga sampai ke kecamatan ya, tapi lebih dari itu, harus lebih optimal ya pemerintah itu dalam pengelolaannya. Nah, saya pikir bahwa negara ini di usia emas ini punya peran yang harusnya signifikan ya, untuk pertumbuhan anak kita. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas ya, seperti ruang belajar, fasilitas pendidikan yang lain yang dibutuhkan oleh anak didik ya, dan juga insentif. Pemerintah itu wajib memberikan insentif bagi guru-guru dan sekolah selaku pengelola agar tidak direpotkan lagi dan tidak dibebankan kepada orang tua untuk pembiayaan usia dini. Karena selama ini yang saya alami bahwa kita sebagai orang tua banyak dibebankan untuk biaya-biaya untuk pendidikan anak kita di usia dini ini, apalagi kalau sekolahnya sekolah favorit, itu bayarannya luar biasa. Nah, selanjutnya fungsi dari pemerintah untuk pengawasan pengelolaan pendidikan di tingkat PAUD dan TK ini harus lebih optimal ya. Artinya adalah bagaimana proses controlling dan monitoring yang dilakukan oleh mereka itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Nah, mereka harus terjun langsung ke lapangan, terus lihat kualifikasi dan kompetensi guru di PAUD dan TK. Dan ini selama ini masih dibebankan kepada pihak sekolah ya untuk hal tersebut. Seharusnya ada hal lain mengenai kesejahteraan guru ini yang sekolah, yang pemerintah seharusnya sadar bahwa seorang guru itu adalah ujung tombak dan kesejahteraan mereka itu harus diprioritaskan. Saya lihat hari ini, maaf saja, kalau saya bandingkan dengan kuli bangunan saja, ya lebih besar kuli bangunan untuk penghasilannya dibanding dengan seorang guru gitu kan. Padahal guru punya tugas yang luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa dan juga mendidik anak-anak kita gitu kan ya. Ini
ya tentu saja harus ada hak dan kewajiban yang negara memberikan finansial terhadap guru, dan guru juga dituntut untuk kompetensinya mereka betul-betul ditingkatkan gitu kan. Dan selanjutnya yang kedua adalah pihak sekolah gitu kan. Apa sih peran pihak sekolah yang selama ini missing, yang selama ini hilang gitu kan. Nah, pihak sekolah itu seharusnya lebih intensif ya melibatkan kita sebagai orang tua untuk terlibat dalam proses belajar mengajar ini gitu kan. Dan ya 3 bulan sekali lah kita ada parenting, atau kalau enggak 1 per semesteran lah, per semester kita ada pertemuan, mereka menjelaskan bagaimana anak kita di usia emas ini pertumbuhannya di sekolah, bagaimana karakter mereka, sikap dan perilaku mereka bagaimana, dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah dan oleh kita gitu kan. Itu seharusnya dikomunikasikan antara pihak sekolah dengan kita, khususnya gurunya ya, dengan kita sebagai orang tua. Nah, kita tahu bahwa pendidikan ini tidak akan selesai oleh pihak sekolah. Perlu pekerjaan kolaboratif antara sekolah, pemerintah, dan juga orang tua ya, kita sebagai orang tua. Nah, baik, selanjutnya ini orang tua nih. Yang ketiga mengenai orang tua itu punya kewajiban sebetulnya yang paling utama, karena anak kita yang tahu dan kita yang membesarkan, dan termasuk pendidikannya pun juga kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang penting ya. Tidak hanya kita mengandalkan pihak sekolah untuk tumbuh kembang anak kita, untuk masa depan anak kita itu kita seolah-olah sudah membayar dan menyerahkan kehidupan masa depan anak kita itu ke sekolah. Tidak bisa seperti itu saya pikir. Jadi tidak ada alasan lagi kita sebagai orang tua bahwa kita sibuk dan kita hanya cukup membayar saja dan sekolahlah yang bertugas untuk mendidik anak kita. Tidak bisa seperti itu gitu kan. Kita sebagai orang tua punya kewajiban juga untuk mendidiknya. Nah, harus diingat bahwa mereka atau anak kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan masa depan mereka itu tergantung daripada kita, tergantung daripada yang utama itu adalah orang tua, sekolah juga pemerintah. Nah, sebagai orang tua saya pribadi merasa bahwa sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu untuk mengetahui, memahami bagaimana pertumbuhan kita. Apalagi di era sekarang ini anak-anak konsentrasinya itu akibat pandemik juga ke gadget ya, mereka banyak menggunakan handphone segala macam. Nah, itu kita sebagai orang tua perlu mengontrol dan juga monitor apa yang mereka buka dan apa yang mereka lakukan gitu. Nah, baik, itulah mengenai bagaimana pendidikan di tingkat dasar ya untuk di Indonesia, dari PAUD sampai ke TK, dan kalau di Inggris itu dari nursery ke senior ya. Ini murni adalah opini saya pribadi, pendapat saya pribadi, dan pengalaman yang sudah saya dapatkan gitu kan. Kita sadar bahwa pendidikan itu penting, dan kita ingin pendidikan itu lebih baik ya untuk generasi bangsa kita sebagai bekal untuk masa depan mereka. Harapannya adalah kita punya generasi yang betul-betul cerdas, cemerlang, dan secara otomatis kita bisa kedepannya menjadi negara maju dan makmur. Oke, demikianlah untuk konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih bakal panjang, bakal berpotong.